proses yang sebenar-benarnya itu harus ditegakkan supaya ketika kita mengikuti proses maka kita akan terhindar dari stigma buruk dinasti politik itu. Itu mungkin saja dari saya. Terima kasih. Mungkin ada komentar dari pembicara online sebelum pertanyaan kedua untuk menanggapi pertanyaan pertama, mungkin dari Pak Rofi, Mas Ayu atau mungkin ada yang belum ada yang ingin menanggapi ya dari pembicara online. Kalau gitu saya akan beranjak ke pertanyaan kedua. Bagaimana Mas Nur Karisma? Nanti silakan nanti dilanjut dengan berbicara dengan versi chat. Ya. Oke. Dari pertanyaan video tadi ditujukan kepada Pak Abdul Rafiq. Apakah Pak Abdul Rafiq masih stay? Halo Pak Abdul Rafiq. Sepertinya Pak Abdul Rafiq sedang meninggalkan Zoom meskipun tidak ada. Kita meloncat ke pertanyaan ketiga dulu ya. Video lagi di suspend dulu. Dari Ibu Nurlela yang ditujukan kepada Ibu Dr. Astuti, silakan untuk direspon. Terima kasih Ibu Nur, pertanyaannya bagus sekali. Dalam teori kritis demokrasi, orang dipilih bukan siapa keluarganya, tapi apakah dia menyelesaikan demokrasi. Apakah demokrasi saat ini politik dinasti itu sesuai dengan teori demokrasi? Belum. Jadi kasusnya tadi sudah saya urai berdasarkan dari 580 anggota DPR RI itu yang terindikasi korupsi itu, terindikasi politik dinasti 138 orang atau 23,8%. Berarti itu tinggi sekali di politik dinasti. Dan itu nanti akan membuat undang-undang akan menentukan merah hijaunya sistem politik Indonesia. Itu dari sisi anggota DPR-nya, belum dari sisi birokrasinya, belum dari sisi eksekutifnya. Tadi ada yang pendahulu itu 7 gubernur terindikasi dinasti, bahwa di Sragen saja Pak Untung. Sebetulnya saya orang Sragen ya, ini saya juga menjelaskan. Untung secara pribadi itu baik waktu dia memimpin Sragen. Jadi pembangunan jalan juga bagus, irigasi bagus. Periode pertama, periode kedua juga bagus. Setelah dia generasi kedua, istrinya dokter Untung Wahyuni itu kurang bagus pembangunannya. Kemudian karena Pak Untung itu namanya juga politisi ya, jadi banyak orang yang ingin menjatuhkan. Jadi dia diindikasi karena ijazahnya palsu, kemudian dia masuk penjara karena ijazah palsu itu masuk penjara loh, ijazah palsu. Pak Untung contohnya itu ya. Untung Bupati Sragen, tapi udah dijalankan, udah sekarang udah tua. Yang ketiga ini anaknya itu tidak terpilih karena menurut orang Sragen itu perlu ada pembaharuan, perlu ada reformasi birokrasi yang ada di Sragen. Jadi generasi pertama bagus, generasi setelah anaknya kurang bagus. Kemudian dan yang lain-lain di Indonesia sekarang ada di Kalimantan itu disorot luar biasa itu. Kalimantan Timur ya, itu bapaknya bupati, komisaris dan seluruh keluarga besarnya. Pertanyaannya, kenapa kalau dalam demokrasi setiap orang itu dilindungi untuk masuk dalam politik? Itu demokrasi. Setiap individu itu dilindungi untuk menjadi pejabat. Itulah demokrasi. Nah, akan menjadi masalah jika individu itu berrelasi dengan pemilik modal dan pemilik yang sedang berkuasa. Jadi siapapun akan sulit untuk menembus lingkaran itu, bahkan lingkaran besi itu. Mungkin bertahun-tahun akan tidak bisa menembus lingkaran politik dinasti itu. Karena apa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi orang akan memutuskan politik dinasti itu. Yang pertama, karena faktor modal. Jadi calon-calon yang akan menduduki jabatan publik itu tidak punya orang banyak modal seperti video. Yang kedua, lemahnya pengawasan dari masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak mau melaporkan ada kecurangan dinasti politik itu. Kenapa dia takut? Takut diancam, takut nyawanya hilang, takut anaknya tidak sekolah dan sebagainya. Jadi masyarakat sendiri juga mempunyai kelemahan di
Yang ketiga, yang jelas sistemnya susah sekali. Saya bertanya, Pak, oleh profesor saya, kapan politik dinasti itu terputus? Itu puluhan tahun, nggak bisa sekilat info kayak goreng, kalau kacang goreng tidak bisa. Bahkan di seluruh dunia pun ada juga politik dinasti. Untuk memutuskan itu perlu stakeholder semua kerjasama, baik rakyat dan media dan seluruh akademisi. Harus ada literasi politik untuk memberdayakan masyarakat supaya politik dinasti itu terkikis, bukan menghilangkan, tapi orang menjadi pejabat publik memang layak, dan itu harus kita dukung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekali lagi cek di online, mungkin ada yang raise hand dan ternyata tidak ada. Jadi saya beri kesempatan 2 lagi untuk yang saya ada satu chat. Di chat ada, maaf. Ya ternyata ada, maaf ya Pak, kita harus adil dulu terhadap yang online Pak. Jadi di sini ada pertanyaan dari Nirwana dan dari Rizdiana. Saya bacakan, tapi tidak ditujukan kepada siapa. Mungkin bisa direspon juga oleh para pembicara yang juga hadir. Yang pertama pertanyaan dari Nirwana, apakah pembatasan terhadap politik dinasti diperlukan untuk menjaga demokrasi, atau justru itu melanggar prinsip kebebasan politik dalam sistem demokrasi? Ini mungkin agak dilema juga. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Rizdiana. Saya Rizdiana dari Fisik Universitas Taman Siswa Palembang semester 2. Pertanyaannya adalah, apakah demokrasi yang sesungguhnya dalam berpolitik? Nah, ini jadi mohon maaf yang hadir, pertanyaannya sudah ditulis. Tapi mungkin satu lagi ya dari Bapak ya. Mohon maaf, dari Bapak siapa? Saya Pak Umar. Ya, jadi karena beliau ini semangat untuk membedah tentang politik dinasti. Terima kasih juga untuk yang sudah online, yang sudah mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf dan mohon izin untuk perkenalkan diri. Saya Pak Umar. Kebetulan saya mantan ketua Bawaslu. Alhamdulillah. Jadi saya saya Bawaslu daerah. Jadi kurang lebih 10 tahun saya ikut pemilu, maka saya tertarik sekali untuk mengikuti diskusi ini. Jadi berdasarkan pengalaman saya ketika mengawal pemilu, memang demokrasi kita ini dalam catatan saya semakin aneh-aneh, semakin kesini semakin aneh. Ya, jadi visi misi para calon itu memang luar biasa disampaikan menjadi tidak terbatas, juga menjadi terbatas. Oleh karena itu terkait dengan politik dinasti dan dinasti politik ini, menurut saya akar masalahnya ada 3 hal. Pertama, karena biaya politik kita ini mahal, kampanyenya terlalu lama sehingga kemudian membuat para calon itu harus mengumpulkan logistik yang besar. Yang kedua, masyarakat kita ini semakin pragmatis. Masyarakat kita itu memandang orang baik itu karena punya uang. Jadi kalau mau cerita misalnya saya dulu punya prestasi terbaik ini terbaik itu di urutan yang sekian. Yang pokok adalah dia bisa membayar uang, itu masalah. Yang ketiga adalah birokrasi kita, aparat birokrasi kita itu ketakutan untuk kehilangan jabatan. Sehingga ini menjadi pendorong. Ketika bupati misalnya saya hari ini jabat, dia merasa nyaman dengan itu, maka dia mendorong. Oh, berarti kalau boleh selanjutnya yang ini lagi bupati, istri atau anak atau berapa. Itulah yang menurut saya 3 hal itu menjadi pendorong kemudian munculnya dinasti politik. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya penyelenggaraan pemilu harus disederhanakan. Pelaksanaan pemilu harus disederhanakan. Karena semakin panjang jenjang waktunya, kurang lebih setahun itu ngurus pemilu itu, mulai dari pemuntahan data pemilu, pencalonan, kampanye sampai dengan hari pelaksanaan, panjang sekali waktunya. Dan masa-masa inilah yang digunakan bagi orang-orang yang punya kapital yang banyak, modal yang banyak, memanfaatkan momen segala macam, meraih dukungan publik yang seluas.
Itulah yang membuat biaya politik menjadi mahal. Yang berikut menurut saya, kampanye itu idealnya dibiayai negara. Karena kalau dibebaskan kepada para calon untuk kampanye, maka itulah menjadi pertarungan politik uang. Nah, karena baik siapa yang punya modal besar, maka tentulah dia yang menguasai panggung. Kalau tidak punya modal besar, maka dia tidak punya panggung. Karena itu menurut saya, mungkin ini momentum yang tepat. Saya berharap sekali diskusi ini menjadi rumusan yang komprehensif untuk kemudian menjadi sebuah gerakan dan disampaikan kepada pembuat undang-undang agar revisi undang-undang pendidikan dilakukan. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemikiran beliau karena beliau pernah menjabat juga sebagai Bawaslu ya. Mungkin yang perlu dikomentari adalah terima kasih karena Bapak tidak memberikan pertanyaan ya, tapi memberikan masukan dan komentar. Jadi silakan untuk para pembicara baik yang dari online atau offline ada 2 pertanyaan atau mungkin Ibu Mas Ayu lebih dulu untuk ingin memberikan komentar. Silakan Ibu Mas Ayu. Ya, terima kasih Bu Moderator. Saya mencoba akan menjawab pertanyaan yang pertama dari Kristiana. Berkenaan dengan pertanyaannya apakah demokrasi yang sesungguhnya adalah politik? Kita lihat dulu politik itu. Jadi kalau sebenarnya di dalam politik itu pasti ada demokrasinya. Di mana saja itu? Karena orang-orang yang berdemokrasi itu adalah orang-orang yang bermain politik. Jadi demokrasi sumbernya politik adalah demokrasi yang yang bisa dalam arti kata yang bisa digunakan untuk roda pemerintahan. Jadi rencana seperti itu gini. Demokrasi yang sudah demokrasi itu jadi setiap yang berpolitik itu pasti ada demokrasinya. Saja. Mengenai yang kedua, mengenai saudara Irwana, mengenai politik dinasti diperlukan untuk menjaga demokrasi atau justru itu menjaga kebebasan politik dan sistem demokrasi itu sendiri. Betul. Ini salah satu pertanyaan yang sangat bagus. Jadi pendapat Ibu, politik dinasti ini adalah pisau bermata dua. Karena apa? Karena di satu sisi praktik politik dinasti semua kompetensi menggunakan cara-cara yang tidak benar yang melanggar prinsip demokrasi, demokrasi dan hak asasi manusia. Sementara pada sisi lainnya, larangan terhadap seseorang memiliki hak untuk dipilih atau mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau sebagai legislatif, kebetulan ini merupakan bagian dari dinasti politik tertentu. Ini juga melanggar hak politik orang, sehingga ini bertentangan dengan azas demokrasi. Itu yang bisa Ibu jawab. Maaf kalau salah. Sebetulnya menurut pertanyaan Sally, kalau kita lihat, karena apa? Karena biasanya orang-orang yang berpolitik sudah pada umumnya adalah orang-orang yang dari keluarga-keluarga yang sudah jadi. Makanya sering kita lihat bahwa di dalam partai politik itu banyak orang-orang yang mendukung dinasti politik. Karena mereka sudah punya mereka masuk ke partai politik itu menggunakan nama keluarga, menggunakan nama teman. Inilah makanya dikatakan sepertinya partai politik itu sering mendukung sebetulnya dinasti politik. Ya itu saja untuk pendapat saya. Mohon maaf kalau salah. Untuk responnya dari pembicara yang offline ini juga akan memberikan sedikit komentar terhadap 2 pertanyaan dari Bu Dr. Astuti dalam waktu 2-3 menit ya. Terima kasih pertanyaan yang online Mas Dewana ya.
semua yang legal itu etis, harus mempertimbangkan kepantasan sosial dan keadilan sosial. Jadi di sini bukan melarang politik dinasti itu 100% tidak, tapi politik dinasti itu harus terkontrol, harus ada kepantasan sosial. Kalau misalnya dia lagi seluruh keluarganya, di mana dong fungsi keadilan sosial itu? Ya enggak? Karena dalam soft regulation ini itu di dalamnya memuat rasa keadilan sosial dan kepantasan sosial, dan tidak adanya konflik of interest. Pasti setiap kekuasaan itu kan mengelola, jadi aset negara itu jangan dikelola dengan aset pribadi atau perusahaan keluarga. Itu aset nasional, aset bangsa, aset rakyat. Itu. Yang kedua, makna demokrasi sesungguhnya. Kalau saya preferensi mbahnya demokrasi orang Barat, Abraham Lincoln itu mengatakan bahwa demokrasi is government of the people, by the people, and for the people. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, substansinya prinsip demokrasi itu pertama adalah kesetaraan, yang kedua adalah keadilan, dan tiga adalah memperjuangkan kepentingan publik. Jadi siapapun boleh memiliki jabatan publik asal tadi satu, dia harus mengikuti proses aturan mendapatkan jabatan publik itu. Yang kedua, harus juga menjunjung tinggi nilai kesetaraan. Yang ketiga, harus bisa menciptakan keadilan untuk rakyat. Siapapun pasti akan didukung oleh rakyat kalau melalui proses yang benar secara menggunakan teori demokrasi. Terima kasih Bu Moderator. Ya, mungkin saya pertanyaan yang pertama saja, saya mohon supaya cukup jelas. Pertama kita bicara soal apakah dinasti politik itu membatasi demokrasi. Jadi sebenarnya kalau dalam pengertian kami bahwa dinasti politik sebenarnya bukan hal yang buruk ketika prosesnya baik. Jadi kalau seandainya dinasti politik dibawa ke jalur yang tidak baik, maka ya tadi demokrasinya itu dipasung seperti dalam tema kita. Tetapi kalau dinasti yang tadi berdasarkan dengan prosedur, berdasarkan dengan kesetaraan, kemudian kompetensi kita, kemampuan kita ditunjukkan, maka itu juga adalah bagian daripada demokrasi seperti yang Abraham Lincoln mengatakan tadi. Jadi semuanya dari rakyat dan untuk rakyat. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan dari online sudah dijawab oleh beberapa pembicara. Nah, kebetulan ada Pak Abdul Rafiq sudah hadir. Pak Abdul Rafiq, tadi ada pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Abdul Rafiq dari mahasiswa kita. Fikya boleh diulang tadi karena menunjuk beberapa nomor putusan Mahkamah Konstitusi. Silakan. Pak Abdul Rafiq. Saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Abdul Rafiq selaku anggota DPR ya. Dalam putusan MK nomor 33 tahun 2015, Mahkamah Konstitusi membatalkan pembatasan politik dinasti dengan alasan perlindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Namun di sisi lain justru muncul kekhawatiran bahwa keputusan tersebut justru memperkuat oligarki dan kekuasaan dalam lingkaran keluarga politik tertentu. Yang jadi pertanyaan saya, menurut Bapak, apakah putusan itu lebih mencerminkan perlindungan demokrasi substantif atau justru memperlemah prinsip kesetaraan dalam konsultasi politik? Terima kasih. Silakan kepada Pak Abdul Rafiq untuk memberikan respon. Kebutuhan jadinya itu kurang jelas keputusan itu tadi saja ya saya kurang jelas menangkapnya intinya apa tadi suaranya terputus. Fikya, silakan. Maaf Pak, untuk intinya itu berdasarkan pada putusan MK nomor 33 tahun 2015, menurut Bapak apakah putusan
Dalam putusan MK nomor 33 tahun 2015, MK membatalkan pembatasan politik dinasti dengan alasan pelindungan hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Namun di sisi lain justru muncul kekhawatiran bahwa keputusan tersebut justru memperkuat oligarki dan kekuasaan dalam lingkaran keluarga politik tertentu. Menurut Bapak, apakah putusan ini lebih mencerminkan perlindungan demokrasi substantif atau justru memperlemah prinsip kesetaraan dalam konsultasi politik? Terima kasih. Oke, baik. Saya sangat jelas. Intinya Bapak Ibu sekalian, dalam alam demokrasi ini, saya kira ya siapapun Anda, intinya adalah dan bebas. Ya. Begitu juga dengan sekarang gender, begitu juga dengan incumbent dan lain sebagainya. Yang menjadi kelemahan dalam praktek-praktek tersebut adalah bukan secara yuridis, tapi praktek-praktek secara kemanusiaan. Secara apa namanya akal sehat. Lebih banyak sekali ya orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Misalnya saja, kalau itu incumbent, apakah itu apa namanya keluarga dan lain sebagainya, kalau dia sifatnya profesional, kenapa tidak? Ya. Begitu juga dengan kestaraan gender. Ya, saya kira sah aja wanita perempuan, karena di mana susah? Ya, kan? Yang penting ada hak-hak tersebut yang menjadi persoalan adalah yang pertama yang incumbent ini merasa sudah punya clue bagaimana mengambil trik suara-suara tersebut. Dia satu di antaranya adalah dia paham betul bagaimana apa namanya memanipulasi masyarakat. Nah, seyogyanya para akademisi yang merupakan benteng utama termasuk mahasiswa, bagaimana memberikan sebuah edukasi bahwa yang namanya ilegal dalam demokrasi, ya, apakah itu menyogok, apakah bansos, apapun itu apa namanya mengandung sebuah kesesatan bagi warga itu sendiri. Nah, oleh karena itu, ya, apa yang disampaikan oleh Prof. Rio, ya, seorang akademisi sekarang sudah beralih ke politisi, mengikut yang namanya ke oligarkian atau ikut kepada dinasti-dinasti. Ini saya kasih kalian, karena apa? Benteng terakhir itu adalah akademisi. Jika akademisi ini ikut dalam sebuah tata politik yang kotor, maka hancurlah sudah Indonesia ini. Nah, oleh karena itu, saya kira putusan MK sudah benar karena menyangkut hak asasi manusia. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana cara kita itu membentengi para pemilih, bagaimana membentengi masyarakat, bagaimana membentengi rakyat agar mereka tidak termanipulasi, tidak tertipu, ya, menggunakan APBD, APBN untuk apa namanya kepentingan dirinya dan golongannya. Nah, oleh karena itu mahasiswa sekarang harus cerdas, para dosen harus cerdas, jangan hanya memikirkan bagaimana naik pangkat sehingga gaji bertambah. Ya, kalau naik gaji bisnis dong di luar itu. Maka bagaimana kontribusi kita terhadap bangsa dan negara ini? Tidak mahasiswa, kalau cuma merumus saja, yang tanpa memikirkan bangsa dan negara ini, rakyat Indonesia, ya selesai sudah. Siapa yang peduli terhadap nasib bangsa kita ini yang notabene, maaf, secara pendidikan masih rendah. Nah, jadi persoalannya bukan masalah setuju atau tidak setuju dalam putusan itu, tetapi memang secara hak asasi manusia memang siapapun bebas di alam demokrasi ini. Nah, tadi edukasi kita sebagai akademisi, edukasi kita sebagai mahasiswa untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat yang terbelakang secara pendidikan, terbelakang secara politik, memberikan pencerahan tentang politik dan lain sebagainya. Karena selama ini politik disebut
identik dengan kotor. Nah, sehingga orang-orang yang kotor ya menguasai politik, menguasai parlemen, menguasai birokrasi. Akhirnya apa yang ditimbulkan adalah politik-politik kotor. Kenapa tidak profesor? Kenapa tidak para dosen? Kenapa tidak para mahasiswa yang menjadi politisi? Sehingga nantinya bisa berubah. Ya, secara akal sehat bisa berubah. Atau kalau nafsu, ya kalau sudah jadi profesor, ya. Saya kira ini sebagai sumbangsi saran saja. Ya. Nah, artinya kalau putusan MK itu sudah benar karena itu menyangkut hak asasi manusia, tetapi implementasi daripada itu tadi kekuasaan daripada racun candu yang kadang-kadang orang melakukan kecurangan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian. Makasih moderator. Oke, terima kasih pada Pak Abdul Rafiq yang sudah menjawab keinginan kita tentang persoalan sebetulnya ini berkaitan juga dengan masalah hukum ya. Jadi mahasiswa juga ingin minta pendapat Bapak yang karena selain sebagai akademisi juga sebagai praktisi. Terima kasih sekali lagi untuk para pembicara. Jadi sepertinya sesi tanya jawab harus kita tutup Bapak Ibu sekalian. Takutnya nanti kalau tidak itu masih banyak yang harus dijawab. Kasihan juga para narasumbernya. Dengan demikian Bapak Ibu sekalian, sesi diskusi dengan menampilkan 6 pembicara dari 3 yang sudah hadir offline dan dari 3 yang hadir online. Kita akhiri dengan kita berikan aplaus yang luar biasa. Dan dari kelima penanya, silakan. 6, mungkin yang satu karena komentator ya, bukan. Silakan untuk menghubungi panitia, mungkin kita akan kirimkan dompet dalam bentuk voucher atau kami kirimkan ucapan terima kasih. Bukan tidak. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa, baik yang online maupun offline. Beri aplaus kepada mereka. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, tugas saya untuk memandu diskusi sudah selesai. Dan terakhir, untuk menutup acara diskusi, saya akan sentuh teman saya yang cantik. Aura kasih memanjat pohon kelapa. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Monika. Mohon untuk tetap duduk terlebih dahulu. Kami akan memasuki sesi penyerahan piagam penghargaan. Bapak Ibu pembicara boleh berada di sisi tengah terlebih dahulu karena menyerahkan piagam penghargaan. Untuk itu kami mengundang Ketua Umum Pengurus Pusat FKDKISIP yang pada kesempatan kali ini akan diwakili oleh Sekretaris Jenderal FKDKISIP dan akan didampingi oleh Bapak Dekan FISIP Universitas Jayabaya serta Ibu Kepala Lembaga Marketing dan Humas Universitas Jayabaya untuk bisa berkenan mendampingi. Boleh bertiga, tadi ada didampingin sama Ibu Kepala. Terima kasih Pak.
Dari timur semua. Dari timurnya jauh. Dari baratnya nggak ada tempat. Bagus. Bu, Pak. Namanya ya, baik ya. Lagi lamaku, terus. Oh iya, terima kasih. Masih ada. Baik, masih ada Ibu moderator boleh Ya. Rapat lagi. Udah habis layang tadi. Oke, ya dulu ya. 1, 2, 3. terakhir mohon izin penyerahan moderator mungkin Dekan, Pak Dekan. Ada supportnya. moderator Banyak dari yayasan. Ini ada dua lagi, sama lagi masih ada. Oh, buat moderator. Oh, yuk, punten. Ada dua lagi. Baik, penyerahan selanjutnya untuk pembicara yang hadir melalui online. Itu buat moderator. Maaf, saya terpaksa jadi juru bayar. Kemudian untuk pembicara yang online, Pak Dekan berkenan memimpin prosesi. Pak Dekan mohon izin memimpin prosesi pemberian piagam penghargaan untuk Ibu Masayu Adian SMSI sebagai narasumber yang hadir dalam kegiatan ini secara bertahap. Terima kasih untuk Mas Ayu Adian, sarjana sosial MSI dari Taman Siswa Palembang. Kami menyerahkan plakat sama cenderamata yang akan kami kirimkan ke Ibu di Palembang nanti sama panitia. Terima kasih Pak. Terima kasih. Satu lagi Bu Neri. Kami menyerahkan plakat kemudian nanti bisa kami sampaikan ke Ibu. Selamat aja. Nanti akan kami kirimkan disampaikan alamat yang dituju. Terima kasih. Siapa lagi? Pak Abdul, Rafi, biasanya Bapak itu paling rajin. Jadi kami ada kesini Bapak datang kalau ke Surabaya datang, ke Semarang datang, ke Jayabaya datang, padahal Jayabaya akan lebih bagus Pak. Pak Abdul Rafi kami menyerahkan piagam penghargaan sama cenderamata, tapi kami akan kirim ke Samarinda ya. Terima kasih Pak Abdul Rafi semuanya.
Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung kegiatan hari ini. Mohon izin nanti untuk para pembicara akan memberikan plakat dan diri mereka akan silakan secara menyusul. Kemudian akhir kata, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu serta seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini. Sampai bertemu di sesi seminar nasional lainnya. Saya MC undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Mohon izin Bapak Ibu untuk rekan-rekan mahasiswa bisa keluar lewat pintu belakang karena ada konsumsi yang bisa diambil untuk mahasiswa. Jadi sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa boleh nanti untuk keluar dari sesi pintu belakang karena ada konsumsi yang sudah disediakan. Tadi udah satu semua ya? Sudah. Masih Pak ya? Kami harap bisa bergabung di ruang sekolah karena sudah ada tes. Terima kasih. Bapak Ibu pembicara nanti dengan foto sekali lagi sambil kami memberikan foto. Terima kasih.